Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faizatur Roma Alaza. Saya dari Prodi BKPI semester 3, Kampus Inaifas 2. Di sini saya melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling Islam berupa praktek mengajar atau dakwah atau sosialisasi bimbingan konseling Islam yang saya laksanakan di SMA Asunia Al-Jauhari Dalam Timur, Kencong, Jember. Mari kita saksikan video praktek atau kegiatan praktek yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Putri Faizatur Roma Alaza. Saya perwakilan dari Kampus Inaifas, Prodi BKPI semester 3. Di sini saya bertugas untuk melaksanakan praktek dakwah atau praktek mengajar sebagai syarat penilaian ujian akhir semester. Di sini sebelumnya saya mau bertanya, kita anggap saja kita sudah saling akrab ya, karena saya kan juga alumni dari sini. Kita mau membahas konseling atau kita membahas sesuatu yang berbau ilmu agama atau ilmu sosial atau gimana? Ilmu sosial atau ilmu konseling? Konseling ya. Oke. Menurut kalian psikologi sama bimbingan konseling itu sama nggak? Kan pasti kalau di sekolah-sekolah kan ada yang namanya BP, ada BK ya, bimbingan konseling. Mungkin bagi orang-orang yang awam, maksudnya masih belum tahu bimbingan konseling itu apa, mungkin mereka berpikir bahwa bimbingan konseling itu terfokuskan kepada orang-orang yang nakal saja ya, siswa-siswa yang nakal saja. Padahal tidak seperti itu. Bimbingan konseling ini sebenarnya sebuah kayak trik pengarahan lah. Kalau seseorang itu atau seorang klien ya, siswi itu mempunyai sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh dirinya sendiri, maka dia berhak untuk mengkonsultasikan kepada si konselor. Konselor ini adalah orang yang berada di bawah naungan bimbingan konseling. Maksudnya dia adalah salah satu orang dari bimbingan konseling, konselor. Jadi gak hanya untuk orang-orang nakal atau yang bermasalah saja yang bisa datang ke konselor, tapi orang-orang yang mempunyai pertanyaan dalam hidupnya itu bisa dikonsultasikan lah kepada si konselor. Kalau boleh tanya, di sini ada yang punya keinginan? Nggak buat jadi konselor atau kuliah ngambil jurusan bimbingan konseling? Ya bagus itu, bagus. Soalnya bimbingan konseling itu sangat dibutuhkan ya sekarang, karena sangat minim. Karena mereka berpikir bahwa bimbingan konseling gak terlalu dibutuhkan lah di sekolah, padahal sangat dibutuhkan karena perlu untuk memperbaikilah atau melayani siswa-siswa yang sedikit perlu arahan. Dan bisa digarisbawahi ya, psikologi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Psikiater, lalu pernah dengar kan? Ya Pak, di novel-novel kan banyak ya, katanya psikopat itu pasti kan pernah baca di novel. Ini perlu diarahkan kepada seseorang yang bisa menangani yang berhubungan dengan jiwa, namanya psikiater. Nah, apa sih bedanya psikologi sama bimbingan konseling? Jadi kalau psikologi itu lebih ke
ke ranah kesehatan. Kalau bimbingan konseling ini lebih ke mengarahkan, bukan ke kesehatan sih, lebih ke mengarahkan, dengan step by step gitu. Kalau psikologi itu cukup dia datang ke ahli psikolog, dia mengatakan apa yang dia katakan, psikolog bisa menjawabnya dengan keadaan formal. Tapi beda lagi kalau bimbingan konseling, si konselor ini akan bisa menjadi siapapun yang bisa membuat kalian nyaman. Bisa nanti berperan sebagai ibu kalian, atau bisa menganggap kalian ini sebagai anak mereka sendiri atau adik mereka sendiri. Jadi lebih ke dirangkul kalau bimbingan konseling ini daripada ke psikolog. Menyangkut seperti itu, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan perihal perihal psikolog atau bimbingan konseling. Boleh. Bullying. Perihal bullying ya. Sebenarnya kan kalau di taklim muta'alim ya, kita muta'alim yang darinya alala itu kan salah satu melancarnya mencari ilmu itu kan dilihat juga dari segi teman ya. Bukan berarti di sini kita harus kamu pilih-pilih dengan teman. Oh ini miskin aku gak mau, oh ini bodoh aku gak mau. Bukan seperti itu. Maksudnya pilih-pilih teman itu sekiranya dia mengajak kebaikan, oh ya udah kita temani. Tapi kalau dia mengajak keburukan, maka bukan gak ditemani sih, lebih ke jangan terlalu didekatin. Dan juga kalau perihal bullying ini kan bisa disebut dengan dalil ala tadi ya, bahwa perlulah memilih teman dalam mencari ilmu. Kenapa kok seperti itu? Udah dari kata pembuli itu sudah terdengar, wah ini gak pantas gitu loh. Jadi menyegol sedikit lah dengan dalil ala yang perihal memilih teman. Kalau dia memang mengajak keburukan ya maka jangan didekatin gitu, bukan dari teman tapi jangan didekatin. Nah, perihal bullying ini ada beberapa fase, bisa dikatakan ini bully atau hanya sekedar bercanda ya. Salah satunya ada kemarin santri yang bernama ya kita anggap saja I ya, I. Nah itu dia mengatakan bahwa dia dibully ya. Mungkin bagi dirinya dia dibully, tapi ada juga saksi yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar candaan. Mungkin di sini ada ya yang pernah bercandai si Mbak I ini terlalu kebangetan mungkin ya. Jadi ada yang bisa dikatakan bully, jadi ada yang bisa dikatakan candaan. Tapi kalau itu sudah menyangkut dengan fisik, itu juga benar-benar bisa dikatakan dengan bully lah. Apalagi sampai membuat dia stres. Kadang bully itu gak cuma fisik, tapi juga mental. Coba kalian bayangin saja, kalau kalian diganggu mentalnya, diganggu apalagi fisiknya, apa kalian bisa nyaman di pondok ini? Tidak. Jangankan nyaman di pondok ini, belajar pun kalian gak bakal fokus. Jadi bukan kesalahan kalian kalau kalian gak kerasan gitu loh. Bukan kesalahan kalian kalau kalian gak nyaman di pondok ini. Tapi perihal bullying gitu ya, kalau menurut saya sendiri yang bisa mencegah bullying itu kalian sendiri, diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan kalian percaya bahwa diri kalian mampu untuk melawan. Kalau kalian benar-benar ditindas, kalian berhak punya hak asasi manusia buat dihargai. Jadi kalau sekiranya kalian merasa wah ini sudah gak terlawan, jangan membalas, tapi menghindar dulu. Kalau udah kebangetan, jangan balas hanya jangan membalas, tapi segera laporkan kepada berarti kalau di mana ya lebih ke pengurusannya atau mbak yang lebih tua atau yang lebih tinggi tingkat
Ya boleh, itu bukan nanti, itu sesepuh itu. Jadi buat kalian ya, jangan takut untuk melawan orang-orang yang menindas kalian, gitu. Ya, kalau ada apa-apa jangan berpikir bahwa kalian sendiri, jangan. Kalian punya teman, kalian malu sosial bahwa kalian juga bisa membutuhkan orang lain. Jangan berpikir bahwa kalian hidup di dunia ini hanya sendirian. Ya, kalau ada masalah silakan untuk bercerita dan dipendam sendiri. Mungkin perihal konseling dan kemudian sudah cukup. Oke, boleh saya membahas perkara maulid ya. Maulid. Nah di sini ada yang sudah nahu loh. Maulid itu berawal dari kata apa ya? Kemadinya apa kemadinya? Walada. Artinya apa? Kalau maulid ini berarti lafaz aslinya maulidun. Berarti termasuk di kalimat apa? Kalimat isim apa? Maaf. Ya. Terus mengikuti wazan apa? Kalau udah dilihat dari setengah videonya kan kita tinggal jawab mafilun gitu, gak usah ragu. Ngapain kalian ragu? Mau tak suruh tasrifkan tapi takut nggak jawab, nantinya kecewa. Jadi gini ya, perihal dakwah ya. Kan di sini saya BKP. Ya, terus mengikuti wazan apa? Kalau udah dilihat dari setengah videonya kan kita tinggal jawab mafilun gitu, gak usah ragu. Ngapain kalian ragu? Mau tak suruh tasrifkan tapi takut nggak jawab, nantinya kecewa. Jadi gini ya, perihal dakwah ya. Kan di sini saya BKPI Pendidikan Islam ya, dan Pendidikan Islam. Sebenarnya maulid itu kan sesuatu yang sudah lumrah atau sudah menjadi adat yang dilakukan oleh umat muslim ya, dimanapun di segala penjuru selalu dilakukan setiap tahunnya untuk memperingati apa? Pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Sebenarnya kalau boleh saya tahu, maulid itu apa dulu pernah dilakukan oleh para sahabat? Apakah pernah dilakukan oleh Nabi? Jadi gini ya, ada persepsi ya. Ada yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Tapi ada juga yang mengatakan, beberapa orang mengatakan itu tidak bid'ah karena setiap orang merayakan maulid itu punya caranya sendiri. Contoh saja Nabi Muhammad ya. Beliau sebenarnya juga merayakan hari lahirnya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Beliau kan lahir pada hari Senin. Makanya itu ada namanya puasa Senin Kamis. Nah, beliau itu puasa pada hari Senin itu merupakan rasa syukur lah kepada Allah karena beliau telah dilahirkan di dunia ini dengan keadaan beriman kepada Allah. Tapi juga ada yang mengatakan ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya iya, memang di zaman Kanjeng Nabi dulu ada teror, nggak ada kan? Memang dulu pas zamannya Kanjeng Nabi ada apa namanya sepeda hias, nggak ada kan? Jadi ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau memang ini bid'ah ini adalah bid'ah yang dianjurkan lah, yang diperbolehkan karena ada beberapa sahabatnya nggak ada kan. Jadi ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau memang ini
bid'ah ini adalah bid'ah yang dianjurkan lah, yang diperbolehkan, karena ada beberapa sahabat yang belum melaksanakan ini juga. Jadi menurut saya anak pondok pastilah tahu ya tentang perkara bid'ah dan tidak bid'ahnya itu terkait yang sama. Mungkin cukup sekian ya, gak ada yang perlu ditanyakan lagi. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin bisa diketahui bahwa ini dilaksanakan di aula SMA Asuniah Al-Jawariyah. Jadi ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Timur atau Asuniah Al-Jawariyah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.